Iyo kata orang awak Sumbar, bukan saudah ya, kata orang awak Sumbar, bini gopuk, waduh pantunnya bawa. Bukan binilah menjadi gopuk, enggak. Kalau dapet kok bini itu benar-benar itu jangan begitu. Itu ada pantunnya. Karupuk badaruk daruk dimakan balasau-lasau. Kalau mendapit bini gapuk, itu bak memegang punggung kabau. Kan bisa bicara tersinggung tadi kalau aku sopoy. Jadi kadang-kadang ibu nonggok aku sampai di rumah muaknya sama aku. Saya bisa diundang Ustaz tadi bila kamu menyinggung aku ya kalau doanya. Malah aku minta maaf tadi. Yang tak boleh kalau berkelebihan seperti Upin Ipin. Upin Ipin kan puasa dia. Saat berpuasa, kan? Pergi dia ke dapur, naik dia ke atas bangku, manjat ke atas meja, bukanya tudung saji. Nampak dia ayam goreng yang dimasak oleh Kak Ros dan opanya di dapur itu. Ayam goreng, diambilnya ayam goreng. Memang tidak dimakannya, diciumnya. Cuma diciumnya ini sepenuh hati, segenap jiwa. Ayam goreng. Terbang Upin Ipin itu ngejar ayam tuh. Bapak ibu dah nonton Upin Ipin. Rugi Pak. Saya favorit kalau sudah keluar Upin Ipin. Daripada nonton politik yang tak jelas. Lagian negeri ini kan selesai dengan berjoget-joget aja tuh Pak. Ini cabai makin hari makin mahal. Sampai 50 sekilo apa? Lebih dari daging jadi leh. Nah, maka bapak jangan terlalu sering makan cabai. Atau nanti buah buat sebuah buah ya. Minyak mahal. Makanya sekarang ada istilah bakwan rebus. Tidak usah digoreng, kerupuk robui, bakwan robui. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Rasul menjelaskan, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut kita solat subuh berjamaah ke masjid ini, itu pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh pahalanya itu dalam jaminan Allah. Hari itu kehidupannya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini. Siapa yang ikut solat berdingin-dingin, bersejuk-sejuk, dakhalal jannah, esok akan dimasukkan ke dalam surga. Solat subuh menghilangkan sifat kemunafikan pada hari tersebut. Karena Rasul mengatakan laisa solata athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang yang berbakat berpotensi menjadi orang munafik kecuali dua solat. Pertama solat subuh, yang kedua solat isya. Jadi begitu awal lakukan, insya Allah hilang sifat kemunafikan. Terakhir, man sholla subha. Siapa yang ikut solat subuh, maksudnya berjamaah. Thumma qa'ada, lalu dia duduk sejenak. Bagaimana duduknya tergantung kondisi dan keberuntungan. Yang beruntung dapat dinding, dapat tiang. Atau kondisi Pak, mungkin usia atau penyakit, silakanlah menyandar. Bagi saya itu tidak terlalu menentukan, tidak terlalu masalah. Menyandar boleh, berselunjur silakan, ya kondisilah namanya. Cuman kalau bisa kita yang muda-muda jangan menyandar, berikan kesempatan kepada yang tua-tua. Sebab kalau muda menyandar, tua besok berguliang jadinya Pak. Jadi berilah kesempatan orang tua kita untuk menyandar.
Yazkurullah, menyandarnya bukan tidur, bukan mendengkur, tetapi adalah mengingat Allah. Tak mesti komat kamit mulut kita mengingat Allah sehingga mengganggu orang kiri kanan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak usah. Hati kan bisa berzikir, bahkan bertafakur berzikir. Duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir. Duduk kita elok-elok, tengok ke depan. Sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu, Pak. Jadi menganggukkan kepala di depan orang yang berbicara dengan kita sunnah itu. Dalilnya Pak Ustadz. Nah, sekarang yang penting dalil. Rasul mengatakan yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Gembirakan orang, jangan kau takut-takuti. Salah satu cara menggembirakan orang yang berbicara di depan kita, tengok kepadanya, anggukkan kepala. Angguk, Pak. Tuh senang hati ya kayak. Jangan dipelototin Ustaz. Entah iyo, entah hindak, Walaupun angguk ini ada 4 macam. Satu, angguk paham. Setiap alinea satu paragraf, satu pemikiran, apa itu mengangguk dia, berarti dia paham, diambilnya sebuah kesimpulan. Jadi 5 keutamaan subuh berjamaah, dia mengangguk, paham itu. Yang kedua, angguk berbahasa basi. Nampaknya kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak hendak mengangguk, lalu dia mengangguk-angguk. Ini biasanya jangankan isi ceramah, judulnya pun dia tidak tahu. Kalau ditanya apa isi ceramah, Bu? Ya masalah agama kalau pokoknya. Yang ketiga, angguk menahan kantuk. Tidak masalah, Pak. Yang penting hadir dalam majelis ilmu. Saya ini bisa bicara seperti ini Bapak Ibu karena tidak dalam posisi Bapak. Kalau posisi Bapak Ibu mengantuk juga Pak. 5 menit saja menunggu azan hari Jumat tuh Pak, itu saya bertarung dengan setan tuh Pak. Jangan coba-coba saya menutup mata, mendengkur langsung Pak. Saya pernah saking mengantuknya Pak, sholat sunat tahiyatul masjid, saya coba menutup mata waktu sujud, tidur langsung Pak. Iyo, saya paling mudah tidurnya Pak. Bawa Honda pun kadang pernah saya tertidur di Jalan Arifin Ahmad itu. Tiba-tiba lah masuknya ke berapa hari lah. Astagfirullah. Kaum muslimin yazkurullah hatta tatslu'a samsu. Ini agak lama, sampai terbitnya matahari. Matahari terbit 6:17. Kemudian tambah kira-kira 10, 15 atau 20, terserah keputusan awak. Pokoknya sampai munculnya matahari syuruk. Thumma sholla raka'ataini, dia tidak tinggalkan masjid ini. Ini yang sering lupa awak nanti Pak, yaitu kecuali dia sholat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, itu pun kalau hafal. Yang kedua, rakaat kedua sesudah Fatihah al-ikhlas qul huwallah, itu pun kalau ibu hafal. Kalau tidak hafal, inna atoina boleh. Rakaat pertama inna atoina, dan rakaat keduanya inna atoina juga boleh. Apa yang didapat? Kanat lahu hajatin wal umrotin tamah. Pastilah ia mendapatkan pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Wajarlah Rasul mengatakan, kalau tahulah mereka tentang keutamaannya, merangkak pun pasti mereka menghadirinya. Merangkak, Pak. Awak tidak ada yang merangkak di sini. Yakin saya Pak, kalau menengok-nengok muko, aduh ibu nak merangkak dari rumah tadi. Tidak ada. Itu utamanya. Kaum muslimin yang berbahagia, satu lagi hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktu, tenaga, pikiran dan perasaan untuk sejenak hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan. Judul tausiah kita subuh kali ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi judulnya biasa-biasa saja Pak. Saya ini orang biasanya Pak, kajian pun biasa-biasa.
Saya sebut nanti jihad. Saya dibekam saja menjadi jerit, Pak. Bagaimana nak berjihad? Sampai titik darah terakhir disuntik saja takut. Jadi sesuaikanlah sedikit dengan apa yang awak sampaikan. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap amal yang kita lakukan, afdal atau tidaknya, banyaknya pahala yang bakalan kita terima atau tidak besok di kampung akhirat, dipengaruhi 3 hal berikut ini. Maka setiap mukmin nak melakukan sebuah amal, tengoklah 3 hal ini. Yang pertama adalah amal itu dipengaruhi oleh cara seseorang melakukannya. 2 orang sedang melaksanakan solat, yang satu diancam dengan neraka wail, yang satu dijanjikan surga paling tinggi, surga Firdaus. Walaupun sama-sama solat, cuman karena cara berbeda, beda hasilnya. Kenapa yang satu itu diancam dengan neraka wail? Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai. Cara solatnya itu lalai, berdirinya saja loyo. Wa iza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik itu berdiri solat malas, loyo, mata 5 watt. Tidak ada bersemangatnya. Yang lain menyesuaikan diri saja, Pak. Tidak mungkin saya menyesuaikan dengan kamera. Saya banyak di YouTube, Pak. Tapi tidak pernah yang men-shooting saya itu mengasihkan sedikit bomnya pendapatan. Tidak ada. Ada sudah ribuan. Biarlah saya serahkan kepada Allah. Kan ada orang sholat, Pak, mata 5 watt, muka bentuk angka 8, badan bungkuk sabut, angkat tangan bentuk orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselera. Allah. Ini fawailul lil musallin ini. Neraka wail bagi yang solat. Kenapa demikian? Walaupun dia solat, hasilnya neraka, Pak. Tapi yang satu lagi dijanjikan surga Firdaus. Ulaika humul warithun allazina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kenapa dia sungguh-sungguh elok-elok? Jadi terpaksa Bapak Ibu menyesuaikannya, tukang posoting ini, Pak. Saya lasak. Jadi kalau anak nakal, kecil nakal, besar berakal. Jadi nakal anak bersyukur lah itu, lasak dia umpamanya bersyukur lah itu, kreatif. Yang tidak boleh itu jahat, bercarut-carut, dilemparnya rumah orang, itu jahat. Tapi kalau cuma sekedar nampak dia bangku, dijadikannya mobil, kreatif, biarlah, Pak. Nak tunggang langgang pula rumah awak, biarlah. Kreatif namanya itu. Mau ibu anak ibu seperti tunggul saja, duduk di sudut rumah, pergilah mandi, ndak beko habis sabun, pergilah jalan-jalan, ndak beko terlicah halaman orang, ndak kau sekolah, ndak usah lagi terlalu banyak biaya. Jadi tunggu anak awak. Yang satu husuk, tertib, teratur, tumak ninah, mantap, dapat surga Firdaus. Maka oleh sebab itu, apapun amal yang disuruh oleh Allah dan Rasul, kerjakanlah secara benar. Benar di sini sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan tontonan. Tuntunan apa yang dibuat oleh Rasulullah, kerjakan. Yang tak dibuat Rasul, berusaha berangsur meninggalkan. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama tengok cara. Yang kedua yang mempengaruhi, yaitu tengoklah tempat. Tempat mempengaruhi banyak tidaknya pahala yang bakalan kita dapatkan. Subuh ini betapa banyak orang yang solat di rumahnya masing-masing. Bukan dia tidak solat. Kalau ada jamaah yang tidak datang ke masjid, kita harus berbaik sangka. Bukan tidak solat, solat cuman di rumah. Bedalah. Jangankan Bapak Ibu sudah sampai ke masjid rumah Allah ini. Inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha, kata Allah.
Rumahku di muka bumi itu adalah masjid. Yang datang ke masjid tamu-tamuku. Tentu Allah memuliakannya. Jangankan bapak ibu sudah sampai ke masjid, baru niat nak keluar dari rumah menuju masjid sudah dapat pahala. Belum tentu sampai ke masjid. Dalilnya Pak Ustaz, man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu. Jadi bapak ibu biasakanlah berwudu itu dari rumah kalau bisa. Kenapa? Supaya dapat keutamaan yang dijanjikan hadis ini. Berwudu itu sebaiknya dari rumah, bukan tak boleh berwudu di masjid. Dari rumah menuju masjid batal di perjalanan, jangan balik ke rumah. Itu ya kalau juga pulang balik jadi buka pulau pagar, buka pulau pintu. Kemudianlah 5 meter meninggalkan pagar, katanya balik langsung sajalah ke masjid, wudhu di masjid. Apalagi kalau batal dalam masjid, pulang bapak ndak kan ada datang kemari lagi lewat. Yakin saya 100% ndak akan datang. Nah, kalau bapak saja tidak datang, apalagi saya ndak kan datang kemari lagi lewat. Ndak datang itu subuh itu ndak datang lagi, bukan selama-lamanya ndak datang. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apa yang didapat? Dia dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Jadi dalam pandangan Allah, awak ni seperti berpakaian ihram nih semuanya Pak. Walaupun dalam pandangan manusia berbeda-beda. Itu luar biasanya ini. Anda mau awak itu? Apalagi sempat melangkahkan kaki. Hanya mengejar tempat ke masjid. Kalau sholatnya sama-sama subuh 2 rakaat. Man roha ilal masjidil jamaati. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid? Ngapo pula? Setiap langkah fahutwatun tamhu sayyi'atan. Hapus langsung 1 dosa. Padahal awak tidak beristighfar memohon ampunan, langsung spontan Waqatubulahu hasanah, tambah pahala. Tidak usah khawatir, di sini ada kiraman katibin yang lamu nama taf'alun. Apapun yang awak kerjakan tercatat rapi. Fakta datanya tak setitik pun dia akan dirugikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa tarfa'u darajatan. Langkah ketiga mengangkat derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. 1, 2. Yang mana tahu takut ditipu malaikat? Kata Pak Ustaz dalam hadis langkah, kami kan pakai sepeda motor. Nah, sumber hukum ini kan 4. Salah satunya kias. Yang ada pada zaman Rasul tidak ada zaman sekarang ini. Yang tidak ada ini dikiaskan kepada yang sudah ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul yang ada apa? Unta. Kiaskan sajalah sepeda motor itu dengan unta. Setiap langkah kaki unta, setiap putaran roda, hitunglah berapa putaran roda. Ini itu. Hitunglah Pak. Payah menghitungnya Pak Ustaz. Suruh bini awak menghitung. Anda mau awak itu mengejar tempat Pak. Bapak ibu masuk ke hotel saja disambut oleh para resepsionis dengan wajah yang lembut, menundukkan badan. Silakan Pak, seperti awak seorang raja atau pangeran. Silakan Pak, silakan Pak. Sebenarnya dia ingin ngambil duit awak. Silakan Pak. Bagaimana kalau masuk rumah Allah? Ini tamu-tamu Allah, duyufullah tuh Pak. Tamu-tamu Allah. Makanya kalau ke dalam masjid ini berebutlah mendapatkan 3 ini. 1, kalau bisa berebut awal azan. Walaupun sudah ada gorib, cuman kalau azan ini Pak harus suara agak bagus. Dan izin, boleh saya azan? Boleh. Kalau suara bagus, lantang, celakalah seseorang yang tidak tahu kemampuan diri, kata pepatah Arab. Kalau tidak bagus, tuh kalau membuat sakit hati orangnya tidak usah. Tapi kalau bagus, tidak akan apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kalau kan suaranya membuat sakit hati, tidak usah. Allah, Allah. Apalagi kalau subuh, Salam, wairu, minanau. Tidak jadi orang ke masjid itu Pak. Sampai orang hantu musoji yang azan. Nah, yang kedua yaitu menjadi imam. Nah, ini berebut juga awak sebenarnya. Tapi awak di sini kan sudah ditunjuk ada imam. Kalau bagus awak sebenarnya suara bagus boleh sekali-kali menjadi imam. Pahalanya beda dengan jamaahnya Pak. Orang azan tadi lehernya paling tinggi besok di padang mahsyar. Maksudnya Ustaz kayak angsa putar-putar indah. Paling duluan Allah dan Rasul menengoknya tentang keutamaannya itu. Nah, kalau bisa jadi imam pun demikian, pahalanya besar. Tapi harus tahu diri juga. Suara bagus, silakan jadi imam. Tak semua orang bisa menjadi imam, semua orang bisa menjadi makmum. Kalau tidak usah lagi. Kalau kamu buat sakit hati. Ini kadang-kadang ada orang menjadi imam seperti main wayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagian Jawa, betul Pak. Jadi tidak semua orang bisa menjadi imam. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan shaf pertama. Lau ta'lamun nasu ma fin nadari wa shafal awwali, tsumma lam yajidu illa yastahiqul lastaham. Tahulah wa keutamaannya disebut di atas tadi. Mengundi dulu baru mendapatkan yang tadi itu, pasti mereka melakukannya. Nah, ini yang membedakan. Jadi pertama adalah masalah cara, yang kedua masalah tempat, yang ketiga yang terakhir. Terakhir di sini bukan selesai ceramah. Tidak usah takut lagi Bapak Ibu. Awak sampai masuk waktu suruh 6:32 kalau saya tidak salah. Baru awak nanti sholat subuh, sholat 2 rakaat. Bagi Bapak Ibu yang ada kepentingan boleh. Saya sudah biasa dikecewakan, tidak masalah. Soal ditinggalkan ini dah biasa, dah kebal saya tidak tahu itu. Jangankan Bapak Ibu, anak nak pergi silakan bilang masalah gitu. Besok awak pun tak sekubur dong, kan gitu. Nah, kaum muslimin yang ketiga yang mempengaruhi amal awak yang terakhir, tengok waktu. Cara sudah sama elok, tempat sama di masjid, cuman yang satu di awal waktu, yang satu di akhir waktu. Hasil akhir rekapitulasi daripada calon masuk surga nih gitu kan. Tengok waktunya. Yang sholat di awal waktu itu yang paling utama. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah? Apa amal yang paling disukai oleh Allah? Kata Rasul, 3 jawaban Rasul, tapi yang pertama as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Tandanya waktu mempengaruhi. Makanya Abu Bakar itu kalau sudah dia terdengar azan di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, tutupnya semua usaha, langsung berangkat, tidak ada cerita. Ali bin Abi Thalib itu berapa? Satu Ali kekuatannya itu sama dengan 30 orang laki-laki. Gagah orangnya. Bendera keislaman itu diserahkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul, kepada tangan Ali. Gagah. Tapi kalau sudah dengar azan, pucat mukanya, bergetar badannya, berkeringat. Orang bertanya, kenapa kau seperti ini ya Ali? Yang meminjam nyawaku ini sedang memanggil aku ke tadi. Berangkat langsung. Beda dengan awak hanya ada sholat wa jawab bekosela. Sebentar duluan lah, minum-minum lah, doa-doakan lah. Cukup bayar. Sholat mempengaruhinya, amal itu dipengaruhi oleh 3 perkara. Tengok cara, tengok tempat, tengok waktu. Bicara tentang waktu, kita ini berjumpa dengan waktu yang sangat luar biasa.
biasa. Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Sebab segala sesuatu ada pimpinan, ada penghulu, ada imamnya. 24 jam itu penghulunya kapan? Sepertiga malam yang akhir. Dalam 7 hari, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat ini luar biasa Pak, Sayyidul Ayyam. Jangankan beriman beramal soleh di hari Jumat, wafat di hari Jumat pun husnul khotimah. Jadi kalau bisa awak ni wafat memang hari Jumat Pak. Kalau bisa meminta hari Jumat. Cuman bukan Jumat ini Pak, terlalu cepat. Tinggal beberapa hari lagi. Di dalam setahun ada Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Inilah dia Ramadannya. Jadi tugas awak, kalau setelah mengetahui waktu yang sangat utama, apa amal yang bisa awak isi di situ. Jadi makin sesuai, dia makin connect, dia makin banyak pahalanya. Sebab siapapun awak hari ini, ujung-ujungnya kan ngumpulin pahala awak ini. Baru awak tahu berapa jumlah pahala awak, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, setelah masuk ke dalam kubur. Sekarang belum tahu apa saldo akhir awak. Baru awak tahu setelah masuk ke dalam kubur. Kata Ali, kubur adalah tabungan amal. Berapa jumlahnya setelah masuk ke dalam. Sekarang belum tahu Pak. Awak kadang memikirkan pemasukan tapi tidak memikirkan pengeluaran. Memang solat subuh ini pahalanya besar. Solat berjamaah aja 27 derajat. Tapi pengeluarannya sampai di pintu masjid imam disalahkannya. Imam awakku panjang ayat minta ampun. Habis 10 tinggal 17. Nah itu tidak awak pikirkan tuh. Siapa yang menunjuk imam? Siapa boleh kalau tidak RT? Nah terlibat RT, habis 10 pula, tinggal 7. Memangnya apa hubungan RT? Kabar-kabarnya sekampung. Oh iya pantas lah. Orang kampung itu kan memang untuk itu sebenarnya. Nah habis semuanya. Awak bangga dengan 27 dalam laporan malaikat minus kok nampakkan. Ini ceramah ini pahala besar Pak. Asalkan Bapak Ibu diam sesudah ini. Kalaupun berbicara yang baik-baik saja tentang Ustaz. Mak ceramah tadi ya, iya, lah selesai. Kurangnya manis, selesai. Selesai. Jangan pakai tapi sesudah memuji. Bagaimanapun tinggi pujian, kalau sudah tapi sesudahnya pasti buruk ujungnya. Ceramah tadi memang lemah, tapi Ustaz masak minta ampun, kan? Habis. Kurangnya memang sopan, cuma matonya godangnya lah. Oleh sebab itu, tahu tidaknya amal awak ini besok di kampung akhirat. Lalu apa amalan di bulan Ramadan? Yang makin akhir, makin lama makin berakhir ini Pak. Maka sebaiknya saya, Bapak dan Ibu, kalau kena menyesal jangan terakhir besok. Sekarang sajalah menyesal tuh Pak. Kalau sudah 5 hari, 3 hari terakhir baru menyesal tidak beramal, tidak ada manfaat. Kalau kau nak menyesal, nak menangis ditinggalkan Ramadan, sekarang ni lah. Jangan besok dah 3 hari dekat Ramadan berakhir baru dia menyesal pun tak ada baca Quran, menyesal pun tak beriman. Tak ada gunanya. Kini ada 7 amalan. Yang pertama adalah berpuasa di siang harinya. Ciri khas Ramadan itu puasa penuh selama sebulan. 29 hari yang sering dilakukan Rasul, sekali-kali 30. Pernah 20, sering 29, sekali-kali 30. Kalau tidak salah cuma 2 kali saja. 30 hari, 29. Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, karena umat yang dulu juga berpuasa, bahkan yang lain pun berpuasa. Konon kabarnya hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, alam ini pun berpuasa sesuai dengan tekniknya. Maka orang beriman juga puasa. Kita ini Bapak Ibu, alam ini juga berpuasa. Ada yang mengatakan demikian. Ayam berpuasa. Puasa ayam itu tidak makan minum selama 21 hari. Mengeram. Tidak ada dia bukan makan minum. Diam aja. Cuman jangan puasa ayam. Puasa ayam itu marah terus. Tidak boleh diginikan tangan langsung dipaku. Jadi ada orang kadang-kadang puasanya memang puasa dia di bulan Ramadan, tapi
tapi bongi tori kerojonya Pak. Istri dipesan oleh suami, "Beko kalau ke pasar tolong belikan cendol, kemudian urat." Awak kan sama-sama puasa Bang. Mau puasa aku puasa. Karena kalau banyak pesan-pesan tuh. Nak kemana Pak? Ngapa katanya tanya orang? Nak suka pokoknya tensi terus. Kalau bisa jangan. Ular pun puasa. Puasa ular apa? Tidur terus Pak. Jadi ada orang puasanya itu tidur terus. Malam tidur, siang tidur. Kapan dia kebangun? 5 menit menjelang berbuka. Ada pula orang puasanya puasa kelelawar. Puasa kelelawar itu makan terus. Pokoknya selesai berbuka makan terus. Bawa langsat tadi kemarin, habis mak langsat. Rambutan tadi ada rambutan. Kemudian ini agar-agar. Anyang pakis tadi, masuk anyang pakis, kemudian rebus-rebus terung tadi, bawa kemari, kecap tidak ada, garam jadilah, pokoknya semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tak nyuruh kita jangan makan, jangan minum, tetapi Allah menyuruh kita siap. Siap tersebut bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi pengendalian diri, menahan, baik dari yang di luar nak ke dalam, atau yang dari dalam nak keluar. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Ada yang membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala puasa. Kalau target puasa ini cuma sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa kan tak banyak dong Pak, 3 saja. Ini sekedar mengulang-ulang kaji lama, ya kaji ini harus diulang-ulang. Belayar kapal ke Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubuh Pak. Apal kaji ko dek diulang pasangnya jalan dek ditompo. Terlalu lama bisa lupa, banyaknya barang bisa ragu. Jadi karena lama kadang lupa. Yang membatalkan puasa 3. 1, makan minum kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Iya Pak Ustadz, iya. Walaupun 5 kali bertambuh, minum 2 galon, merokok 5 selop umpamanya. Tapi tidak sengaja, tidak batal. Kata Rasul, itu rezeki yang datang dari Tuhanmu. Lanjutkan puasa. Tapi kalau seandainya sedang enak-enak makan lalu nak bertambuh, pura-pura lupa, itu batal. Bertambuh, pura-pura lupa ya lah, beko baru ingat, batal. Yang kedua, mohon maaf, muntah dengan sengaja. Artinya kalau pulang dari sini nanti di jalan awak masuk angin lalu muntah, tidak batal. Yang batal yang mana? Yang muntah dengan sengaja. Ada kadang-kadang ibu-ibu muda karena merasa disayang oleh papa bebeknya, ayang bebeknya itu, mengkek minta ampun. Begitu suami pulang dari kerja, dari kantor, pergi dia ke dapur, ke toilet, langsung pura-pura muntah. Kata suami, kalau tidak sanggup ke puasa sudah batalkan. Kalau abang suruh jadi. Tidak pun disuruh itu sudah batal gitu. Wah, yang ketiga, mohon maaf ayah dan ibu. Ayah dan bunda. Ini hukum, tak boleh malu menyampaikannya. Jangan nanti dikira Ustaz ketah apa yang disampaikan. Saya ini menyampaikan hukum. Yang membatalkan puasa yang nomor 3 ini, yaitu bercampur suami istri di siang hari. Tapi tidak ada kalimat kalau sengaja. Carilah pikir. Kalau jumpa saya bayar. Tidak ada Pak. Makan minum kalau sengaja ada. Muntah dengan sengaja. Bercampur suami istri di siang hari kalau sengaja tidak ada. Tidak mungkin tidak sengaja. Rojo berdua tidak sengaja. Saya kadang ditelepon ibu-ibu, tidak sengaja dah Pak Ustaz, kecokik ibu baru tahu. Lagian kalau rojo itu kan bukan spontan saja. Istilahnya kan ada warming up-nya. Tapi mohon maaf ayah dan bunda, ini kejadian di zaman Rasul. Walaupun terjadi di zaman Rasul, akan kembali terjadi pada umat Rasul di akhir zaman ini. Cuman waktunya saja yang berbeda. Hakikat kejadian sama. Datang seorang laki-laki di zaman Rasul, "Ya Rasulullah, celakalah saya.
Kata Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka? Anu ya Rasulullah, ambo bercampur suami istri di siang hari, mirah muka Rasul. Jadi Rasulullah itu kalau marahnya Pak, paling banter sekali cuman mirah muka. Sahabat tahu itu kalau Rasul sudah merah mukanya, Rasul marah. Tapi marah Rasul tidak wujud dalam mulut dan tangan. Beda dengan awak. Awak mata merah, hidung merah, tangan merah. Kemudian keluar lewat mulut. Coba, kalau sudah terbuka ini sedang marah nih Pak. Iko hewan-hewan di kebun binatang keluar semuanya. Kucing, kambing, cacing, kambing ini keluar semuanya nih. Dan tangan kita menjadi tenaga yang super kuat. Lemari yang begitu besar kalau sedang marah, tumbang dibuatnya nih Pak. Piring yang sangat sayang awak pecah dibuatnya. Itu beda. Kalau Rasul tidak cuma marah. Dan marah Rasul tidak pernah urusan pribadi. Dia hanya marah satu masalah, kalau hukum dilanggar orang. Kalau masalah pribadi tidak pernah. Sering awak marah cuma karena masalah pribadi. Saking Rasul tidak marah, diludahi pun Rasul tidak marah. Awak jangan kan diludahi, dipaling muka saja awak. Ini diludahi, meleleh ludah itu. Ludah Yahudi itu Pak, hantu Pak. Senyum Rasul. Kalau saya jangan coba-coba Pak. Kalau Bapak ludahi saya atau Ibu, saya akan balas dengan ludah berdahak. Kok pakai dahak? Bungonya. Rasul kan. Memang ada ajaran bila engkau dilempar dengan bisa balaslah dengan melemparkan setangkai bunga. Kalau saya tidak sanggup Pak. Memang saya sanggup melemparnya, tapi dengan pot-pot bunga pun boleh lemparkan. Kaum muslimin mirah kepada Rasul. Lalu Rasul memberikan hukum, bebaskan budak. Membebaskan budak zaman itu mahal harganya, seperti membeli seekor unta yang besar, yang merah, yang punuknya besar. Ya lebih kurang kalau sekarang beli Pajero lah Pak, ratusan juta. Tidak sanggup ya Rasul. Puasa kau 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, misalkan 2 bulan, sebulan aja orang kali yang lutui orang itu tidak sampai ke situ loh Bapak Ibu. Itu saya tambah. Kalau begitu kata Rasul, kau beri makan fakir miskin 60 orang. Tidak sanggup ya Rasulullah. Lalu Rasul ambil keranjang. Jadi segala sesuatu itu ada solusinya Pak. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Air itu pasti mengalir Pak. Ditutup dari sini, keluar dari sini. Tidak ada yang tidak ada solusinya dibuat oleh Allah. Bila Anda tidak bisa menyelesaikan satu masalah, maka biarlah keadaan yang akan menyelesaikannya. Selesai juga nanti. Kata Rasul nih, bawa pulang kurma. Bawa ini ke cari orang yang miskin di kampung. Bukannya pergi orang itu, malah mendekat kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau bahasa awaknya, boleh deh, kau boleh menyampaikannya kepada Rasul. Apa namanya yang paling pansek di kampung itu awak ya Rasulullah. Coba bayangkan itu. Sudahlah melanggar hukum, rupanya yang paling miskin pula. Kata Rasul, Rasul pun tersenyum. Kalau boleh artikan senyum Rasul, ikulah orang tak tentu diuntung. Orang miskin gak tahu. Jadi apa-apa yang agak miskin, kau jangan tersinggung betul. Tidak usah kata-kata bonale-bale. Iku kadang-kadang bini putamu kau saja bodaknya tidak boleh. Nak bini 20 tuh. Bapak kecil dia buat tambah jelas sudah kawan tahu. Bodak menciek aja tidak boleh dia doa. Tapi sunnah Pak Ustaz. Ini ke mana itu Pak? Bini 2, 3, 4 dengan alasan sunnah. Meniru Rasul. Sunnah itu kan mengikuti cara Rasulullah. Tengoklah Rasulullah menikah. Kalau memang nak jujur betul Pak. Siapa istri Rasul yang kedua? Namanya Saudah radhiyallahu anha. Kapan Rasul menikah? Setelah Khadijah wafat. Jadi apa kalau nak bini 2, tunggu bini kau mati dulu.
Dulu kak engkaulah dewiku, engkaulah Srikandiku. Nah kini, dulu bini awakku pak rancak. Lah apa pakai kau contohnya gini. Kapan Rasul menikah? Setelah Khadijah wafat. Siapa yang mencarikan? Kawan Khadijah. Bukan Rasul mencari sendiri. Bagaimana Saudah? Mohon maaf, umurnya 60 tahun ke atas di saat menikah dengan Rasul. Artinya sudah mulai senja Ustaz. Kulitnya mohon maaf, tidak ada niat menghina, hitam gelap. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, badannya agak gemuk. Ini jangan tersinggung ibu-ibu, makanya saya minta maaf. Gemuk. Iyo kata orang awak Sumbar, bukan Saudah ya, kata orang awak Sumbar, bini gopuk. Waduh pantun juga Pak. Bukan binilah menjadi gopuk, dah. Kalau dapet kok bini itu mudah-mudahan itu jangan tersinggung. Itu ada pantunnya. Karupuk badaruk daruk dimakan balasau-lasau. Kalau mendapit bini gapuk itu bak memegang punggung kabau. Ada bisa bicara tersinggung tadi kalau mau sopo Pak. Jadi kadang-kadang ibu nongkok aku sampai di rumah muaknya sama aku. Saya bisa diundang Ustaz tadi bila kamu menyinggung aku ya kalau doanya. Malah aku minta maaf tadi. Jadi Saudah itu sebenarnya di dalam segi visi penampilan dan usia kurang menarik. Itulah istri Rasul. Yang keduanya, apapun kira-kira para ustaz ini dengan alasan sunnah menikah 3 orang. Siapa bini ustaz nomor 2 kok? Tamat SMA. Kayak Mainang Pulau Kampai, orangnya cantik dia semampai. Aku kalau bantu itu iya. Malah wak melawan sunnah kalau betul. Kalau memang ikut itu, cari perempuan yang paling miskin di tempat awak, yang tidak laku, yang anaknya banyak, yang makannya setiap hari tempe, tahu, toge itu. Nikahin lah. Rupanya enggak ada. Nyenaknya rancak putih berkilat, tapi sunnah. Ya tiba. Kata Rasul, kalau demikian sudah, bawa ini pulang, kasih anak istrimu makan. Kalau 3 ini cuman yang membatalkan puasa. Perempuan tambah 2, haid dan nifas. Yang awak takutkan, kamim shaimin laisa lahu min siyamihi illa jum'i wal atas. Betapa banyak orang ikut puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaganya. Kenapa demikian? Karena yang dipuasakannya cuma yang 3 ini yang seharusnya lapar dipuasa. Itulah yang berat. Nih puasa mata, turun ke bawah puasa hidung, lari ke bawah puasa mulut, ke samping puasa telinga, kalau bisa puasa hati. Ini luar biasa nih Pak. Ini paling payah orangnya nih puasa hati ini. Turun ke bawah puasa perut. Sanggup aja wakna 5 ini sudah luar biasa nih. Puasa mata 4. 1 memandang orang dengan tajam. Jadi tak boleh memandang orang dengan tajam. Ciri khasnya mata hitam masuk ke batang hidung, kata orang pasar, calik buruk. Kedua, memandang dengan meremehkan. Ciri khasnya setelah dipandang seseorang, pipi kanan naik ke atas secara spontan. Turun kan ini. Yang ketiga, memandang dengan mengejek. Setelah dipandang seseorang, bibir kanan lari ke samping, berbelok ke bawah. Yang keempat, wabil khusus kami laki-laki ini, memandang dengan syahwat. Lewat anak gadis umur 71 mengecil matanya. Lewat anak gadis umur 7 boleh turun ke bawah puasa hidung. 1, mencium bau makanan berlebihan. Kalau sekedar begini, ibu pergi ke bazar Ramadan, nampak mangga, niat nak membeli, pencet dulu, lembut dah, lembut. Jangan langsung beli. Nanti masaknya masak di peram. Kalau dia masak pasti berbau. Sekedarnya boleh.
Masak mangga nih, boleh. Orang beli durian coba tengok, kan diciumnya tuh kan. Jadi kalau beli durian tuh jangan bergurau Pak, jangan dingin-dingin kepala, luka hidungnya nanti. Boleh. Yang tak boleh kalau berkelebihan, seperti Upin Ipin kan puasa dia. Saat berpuasa, kan? Pergi dia ke dapur, naik dia ke atas bangku, manjat ke atas meja, bukanya tudung saji, nampak dia ayam goreng yang dimasak oleh Kak Ros dan opanya di dapur itu. Ayam goreng, diambilnya ayam goreng. Memang tidak dimakannya, diciumnya. Cuma diciumnya ini sepenuh hati, segenap jiwa. Ayam goreng. Terbang Upin Ipin itu ngejar ayam tuh. Bapak Ibu udah nonton Upin Ipin? Rugi Pak. Saya favorit kalau sudah keluar Upin Ipin, daripada nonton politik yang tak jelas. Lagian negeri ini kan selesai dengan berjoget-joget aja tuh Pak. Ini cabai makin hari makin mahal. Sampai 50 sekilo apa? Lebih dari daging gini lah. Nah, maka Bapak jangan terlalu sering makan cabai. Atau nanti buah buat sebuah buah ya. Minyak mahal, makanya sekarang ada istilah bakwan rebus. Tidak usah digoreng, kerupuk robui, bakwan robui. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, hilang pahala ini. Puasa itu. Yang kedua, puasa itu ini mohon maaf ini harus disampaikan di awal-awal 10 hari sebelum Ramadan ini. Apa itu? Yaitu mohon maaf mencium suami atau istri di siang hari. Kalau malam hari terserah, siang hari tidak boleh selama bulan Ramadan saja. Kan ada kebiasaan orang kota melepaskan suaminya kerja pakai cepika-cepiki, diantar ke dekat pintu. Tidak ada papa, tidak ada mama. Ya bulan lain boleh wujud kasih sayang, malah dapat pahala yang seperti itu. Ya Rasul dapat pahala, kata Rasul, bukankah di luar sana engkau kerjakan dapat dosa? Jadi rupanya Bapak Ibu mencium bini orang di luar itu dapat dosa rupanya. Kalau orang percaya cobalah. Berdosa. Sebaliknya di dalam rumah kepada istri dapat pahala. Cuma jangan di siang hari bulan Ramadan. Jadi Ibu, mohon maaf lah Bunda, kalau suami nak mencium awak jangan berjual mahal. Dia kadang-kadang cuma mengejar pahala. Aku dia sama-sama masuk subuh besok jual-jual mahal. Daripada bini orang diciumnya, eloklah Ibu dicium di lain hari. Kalau bulan Ramadan tak boleh. Tapi Pak Ustaz, bukankah hadis yang mengatakan itu bunyinya? Udah habis. Sholat lagi. Nah ya, ini habis cerita, ini habis lama. Tapi Pak Ustaz, katanya Rasulullah menurut Aisyah radhiyallahu anha pernah mencium Aisyah. Bahwa aku sedang puasa, kata Aisyah, Rasul mencium pipiku. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Dan Rasul orang yang paling pandai menahan dirinya. Artinya di bidang ini khusus berlaku kepada Rasul. Awak tidak bisa karena tak sesanggup seperti Rasul menahan diri. Ibarat awakan ini bawa mobil, rem Rasul itu pakam, ditekan langsung berhenti. Tidak kan majunya lagi dong, kunci. Awak remku belum karena kosong. Ditekan lagi yang memijitnya, akhirnya menjajahnya. Jadi sebaiknya yang dilarang Rasul sudah tinggalkan saja. Memang ada riwayat mengatakan bahwa ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Ini terakhir, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kami sedang berkumpul bersama Rasul, masuk seorang laki-laki. Lalu dia menanyakan satu permasalahan. Ya Rasulullah, saya ini sedang berpuasa, bolehkah saya mencium istri? Ditengok oleh Rasul, tidak boleh. Pergi orang. Belum berselang beberapa saat, masuk orang nomor 2. Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Kan sama pertanyaannya.
Boleh saya mencium istri? Boleh, kata Rasul. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, kami antara satu dengan lain saling berpandang-pandangan. Sahabat satu menunjukkan keraguan. Tadi tidak boleh, ini kok boleh. Rasul itu paling tahu dia riak muka sahabatnya. Kata Rasul menjelaskan tanpa ditanya, adapun orang pertama tadi tidak boleh karena dia seorang suami yang masih muda. Jadi kalau dia muda tidak boleh. Yang nomor 2 tadi itu karena dia sudah tua. Kalau tua boleh. Kan selesai kajinya itu. Jadi ibu kalau suami ibu masih muda tidak boleh. Kalau lah tua boleh. Tuanya tua mana? Nah, ini jadi masalah. Tuanya itu tua yang berjumpa dengan Rasul, setua yang berjumpa dengan Rasul. Kalau tuanya cuma sekedar bungkuk-bungkuk seketek, itu masih kanan kiri oke. Tuanya tua mana? Tua yang jumpa dengan Rasul besar kemungkinan tidak memberikan reaksi apa-apa. Tua renta. Jadi tua tidak sama dengan tua renta. Kalau tua, bungkuk cuma masih gagal. Tua renta lah menggeletik sesuatu. Ya Allah. Kayak gitu Pak Ustaz. Saya nggak menyaksikan. Kiro-kiro. Ya Allah. Ambo kapato. Boleh hamba mencium bini. Kata Rasul, salah apa ya? Ya bahasa awaknya nih Pak. Kenapa tidak akan memberikan reaksi? Tapi kesimpulan kita, apa yang disuruh Allah kerjakanlah. Kalau yang dilarang tinggalkanlah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, amalan ini saja dulu kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah lewat puasa Ramadan ini, seperti dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, doa dikabulkan, insya Allah bisa kita dapatkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling maaf memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.